Untuk ngasuh anak-anak itu yang penting niat Pak Badi. Yang kedua karakter, temponya sama fisiknya. Kalau dalam kesejarahan sebenarnya reog dari kata heyek-heyek, hoyok-hoyok. Jadi kemudian muncul sebuah latah akhirnya reog. Ponorogo merupakan kota yang kaya akan kebudayaan. Beragam adat maupun kesenian jadi satu kepaduan yang epik. Kesenian yang terkenal di Ponorogo yaitu reog. Salah satu kesenian yang sudah lama dan terus bertahan di era gempuran zaman. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Gondo Purwito, biasa dipanggil Mbah Gondo atau Mas Gondo. Saya sejarawan dan budayawan di Ponorogo. Alamat saya Joglo Cilik, Tawangsari Paju, Sanggar Sarotomo 2, Jalan Kiai Solikin, RT 3 RW 3 Ponorogo. Perkenalkan, nama saya Mbah Wandi sama Mbah Bondo, pembarong kembar Ponorogo. Reog di sini Ponorogo pada waktu itu dinamakan Siwa Swatantra. Artinya sebuah daerah di luar kekuasaan pemerintahan kerajaan. Nah, di sini di Ponorogo ini reog pada masa ini ada beberapa literasi sejarah. Pertama, pada masa zaman Negara Kertagama, zaman Sri Garasakan, yang notabene seorang ratu yang suka dengan laki-laki. Terus kemudian dalam kemajuan yang lain ada disebutkan bahwa Dewi Songgolangit yang notabene sebagai Dyah Ayu Sanggrama Wijaya, terus kemudian Klono Siwandono yang tidak lain adalah Airlangga, dan Pujangga Anom adalah Narotama. Ini salah satu sejarah yang beredar di Ponorogo. Terus kemudian yang ketiga, tidak lupa bahwa ini sejarah reog tidak lepas dari Brawijaya V dengan Ki Ageng Putu. Kalau dalam kesejarahan sebenarnya reog dari kata heyek-heyek, hoyok-hoyok. Jadi kemudian muncul buah latah akhirnya reog. Nah, reog ini sendiri secara filosofi mencerminkan bahwa satu, segalak-galaknya atau seganas-ganasnya, sebuas-buasnya, atau mungkin sekejam-kejamnya seorang laki-laki, seorang penguasa, maka dia akan bertekuk lutut, akan lebih lemah lembut di dekat dengan seorang perempuan atau permaisuri atau istrinya. Itu satu. Kemudian filosofi yang tersirat dalam sebuah reog, yakni pada Anyun Sewu ini cangkem atau lambe. Jadi pada saat seorang Jawa secara universal atau general bahwa masyarakat Jawa itu sing diugemi lambe ini atau yang dipercaya perkataannya. Jadi dengan cara memandang, dengan cara nguasi atau mawas diri, seseorang itu dilihat dari ucapannya. Berawal dari itu dikatakan bahwa adab lebih tinggi daripada ilmu. Nah, ini filosofi yang tergantung dari barongan atau caploan atau cekataan ini sendiri. Kalau tari reog sendiri sebenarnya tidak ada baku, artinya tidak ada baku harus jadil dulu atau pembarong dulu atau ganong dulu atau klono dulu, tidak. Ini sebuah dinamika kesenian yang harus digarisbawahi adalah tari reog atau reog Ponorogo sebenarnya intinya adalah percintaan. Dalam kesenian reog terdapat beberapa warna yang menjadi ciri khas. Warna merah berarti darah atau menunjukkan keberanian. Kemudian warna kuning yang terbentuk dari ari-ari atau tembuni yang artinya sebuah keinginan. Lalu warna hitam menap berasal dari pusar. Selanjutnya warna hijau untuk dada, yaitu jiwanggong yang artinya roh jiwa dan tubuhnya sudah menyatu untuk kehidupan. Dan terakhir warna putih yang berarti suci dari hati nurani. Sebenarnya ada beberapa warna kalau dalam masyarakat Sinoman atau kaum milenial atau kaum muda namanya aura.
Jadi aura hijau, aura merah, aura biru, aura ini sebenarnya aura. Tapi warna-warna dalam masyarakat kita ini dinamakan warna kasepuan yang menunjuk dari sisi-sisi kehidupan. Begitu. Pemain barongan tidak hanya menari dengan mengepak-kepakkan dada meraknya, namun juga mampu mengekspresikan dari karakter yang dimainkan si barongan tersebut. Sosok pemain yang dikenal sebagai sang maestro pembarong adalah Mbah Suwondo dan Mbah Suwanti. Sebagai seniman reog Ponorogo, awalnya dulu saya Mbah Wondo sama Mbah Wanti tahun 80 awal belajar itu. Akhirnya Mbah Wanti sama Mbah Wondo belum berani terjun. Akhirnya melihat dengarkan musiknya. Iki apa tabuhan apa ya Nduk? Sik durungokne sik Ndek. Awake dhewe sik aja nyidek sik ngedoh wae. Akhirnya berapa bulan lagi akhirnya Mbah Wondo Mbah Wanti endi nyidek ae dadi tahu iki bugiru, iki sampak, iki obyok. Akhirnya 1 bulan, 3 bulan akhirnya Mbah Wondo endi perlu latihan akhirnya bisa tahun 82, 83 akhirnya Mbah Wondo Wanti ikut latihan. Awalnya saya ganong dulu, Mbah Wondo barong. Jadi selisih 2 tahun saya sama Mbah Wondo. Akhirnya saya sudah pengalaman, Mbah Wondo sudah pengalaman. Akhirnya 84, 85 sudah memahami musik-musik dan nadanya. 87 ada lomba di festival di alun-alun 87. Akhirnya ikut Kecamatan Selaung. Akhirnya alhamdulillah juara 1 saya sama Mbah Wondo. Selain sebagai seniman pembarong di Ponorogo, kegiatan sehari-hari Mbah Wondo adalah penjual kerupuk yang mendistribusikan kerupuknya di area Kecamatan Balong dan sekitarnya. Sehari-harinya saya jualan kerupuk. Ponorogo sampai Balong sampai ujung Kecamatan Selaung sampai ujung pojok selatan di situ. Berangkat jam 5:30 pulang dari jualan datang waktu jam 1:30 siap, jam 6 sudah keluar, isi di warung-warung, mulai itu Ponorogo sampai Balong ngumpul, terus saya jualan jam 1 datang dari pagi, datang ke pabrik. Lain halnya Mbah Wandi yang kesehariannya menjadi tukang beca. Beliau juga memiliki beberapa murid yang berada di sanggar untuk belajar sebagai pembarong. Kalau Mbah Wanti, apitasnya setiap hari itu abang becak, Mas. Mbah Wanti berangkat jam 8, setengah 9 sampai di bundaran saya. Di tempat saya di sebelahnya utara pos mode itu. Setiap hari di situ. Kadang-kadang situ ya nyantai, Mas. Kadang ya narik, kadang enggak, kadang narik, kadang. Tapi bagi Mbah Wanti ya istighfar aja. Kalau ini enggak babat, besok ada lagi rezeki, ada rezeki banyak, besok enggak narik, itu sering loh kalau Mbah Wanti. Nyadari rumah itu ya alhamdulillah, boleh ya alhamdulillah, enggak boleh alhamdulillah, untuk mencari masker untuk itu menghidupi keluarga saya, itu masih dari Mbah. Untuk ngasuh anak-anak itu yang penting niat. Mbah Wanti. Yang kedua karakter, temponya sama fisiknya. Kalau Mbah Wanti, kalau tidak bisa mengatur temponya nanti dikasih gerak-gerakan Mbah Wanti akhirnya tidak menerima. Akhirnya yang penting itu Mbah Wanti fisiknya, karakter sama temponya. Jadi tempo nari itu di mana, tempo musiknya di mana, dinikmati musiknya itu. Kalau yang kedua, Anda ikut sama musiknya, akhirnya menari itu kurang karet, Mas. Enggak cocok, akhirnya begitu. Jadi pembareng itu tidak melainkan rasa, tapi mengadukan wirasa. Rasanya seperti benda yang mati bisa hidup tadi, Mas. Akan-akan memangsa apa mencari mangsa itu. Soalnya pembareng itu banyak sekali yang itu main kerak gitu, Mas, banyak kan. Jadi mereka ya siapa ya anak sekarang itu saya heran roso sama sekali. Waktu dulu Mbah Wanti itu cuma biasa saja, tapi Mbah Wanti mengandalkan wirasanya itu. Kalau Mbah Wanti
langkah-langkahnya, tancapannya, jogetnya, tariannya, berarti menikmati setel sama musiknya itu tadi. Bapaknya. Dalam menjaga eksistensinya, keberadaan generasi muda sangatlah penting dalam melestarikan seni reog. Pentingnya peran generasi muda ini tentunya agar kesenian reog tidak pudar dimakan oleh masyarakat. Salah satu wadah pelestariannya yaitu adanya UKM Paguyuban Seni Reog Mahasiswa Watudakon di IAIN Ponorogo. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik. Saya mahasiswa IAIN Ponorogo asal dari Madiun, dari UKM Paguyuban Seni Reog Mahasiswa Watudakon IAIN Ponorogo. Memang saya sudah dari kecil suka atau minat di kesenian reog. Dari kakek saya itu dipelajari bagaimana caranya menari kesenian reog tersebut. Terus sampai saat ini di masa kuliah menjadi mahasiswa, minat dan bakat saya torehkan di unit kegiatan mahasiswa Paguyuban Seni Reog Mahasiswa Watudakon IAIN Ponorogo. Dan tanggapan saya untuk kemarin tentang pembelajaran dari Mbah Wondo dan Mbah Wandi terkait bagaimana solah atau gerak tari dari pembarong, pemeran singa barong atau dadak merak. Saya sangat berterima kasih dan apresiasi yang penuh karena di era sekarang solah atau gerak tari seperti yang dibawakan oleh Mbah Wondo Wandi itu sangat jarang dipelajari oleh kaum muda. Bisa dibilang untuk kaum-kaum muda yang sekarang itu solah yang dibawakan atau gerak tarian yang dibawakan oleh Mbah Wondo Wandi itu terbilang kuno atau lama. Tetapi menurut saya pribadi dan mungkin teman-teman yang sudah mengalami pembelajaran dari Mbah Wondo dan Mbah Wandi itu merupakan hal yang positif, merupakan sesuatu keuntungan yang besar bisa mempelajari gerak tari dari pembarong lawasan yang sekarang sudah mulai menipis dan mulai hilang pokok-pokok gerak tariannya. Karena untuk pembarong-pembarong sekarang itu mengandalkan kekuatan dan atraksi saja. Namun untuk Mbah Wondo dan Mbah Wandi itu membiasakan bahwa untuk tarian itu juga perlu, dan solah itu merupakan momok terpenting dalam pemeranan gerak tari pembarong tersebut. Kalau saya pribadi, saya sangat salut dengan anak-anak muda yang notabene sekarang hampir 60-70% sekarang menyukai reog. Itu mulai dari akademisi, mulai dari anak-anak, mulai dari orang tua, sampai tidak ada batasan. Ya, harapannya bagi pembarong-pembarong muda dan embrio-embrio penerus kesenian reog Ponorogo itu bisa mempertahankan apa yang sudah dibelajarkan oleh orang-orang tua terdahulu seperti yang dibelajarkan oleh Mbah Wondo Wandi. Ya, bisa dibilang itu sebagai usaha kita untuk tetap melestarikan bukan hanya secara bentuk dan fisiknya saja, tetapi juga dari unsur-unsur gerak tariannya. Terus kemudian harapan-harapan saya begini, jadi seni itu progres, seni dinamis, tapi tidak menghilangkan esensi dari seni itu sendiri. Artinya menambah silahkan, mengurang juga monggo, tapi di sisi lain sesuai dengan kaidah-kaidah seni itu sendiri. Terus kemudian untuk para kaula muda ada beberapa yang mencoba untuk explore. Kemudian antara jaipong digabung dengan ini, gandrung digabung dengan ini, monggo selama ini tidak merusak itu tadi. Jadi kalau saya silahkan saja. Dan saya mendukung, artinya mendukung ini salah satu bentuk bagaimana ada edukasi, bagaimana ada pelestarian, bagaimana ada regenerasi. Menjadi seniman pembarong tak hanya mengandalkan soal rasa atau kekuatan, tentunya juga menggunakan rasa atau perasaan. Artinya setiap tarian tak hanya menggunakan kekuatan penari saja, juga harus menggunakan perasaan dalam tariannya. Pegiat kesenian maupun generasi muda tentunya harus terus melindungi kesenian reog ini dengan terus melestarikannya. Diharapkan kesenian reog ini dapat terus eksis dari masa ke masa.